Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali Sagittarius suasana asmara, relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi 14 hingga 21 bulan Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, iya. Jadi ini kalau mari lihat ya Sagittarius, untuk beberapa kamunya sedang bersama dengan seseorang yang tidak single ini sebenarnya ya. Ini orang yang jalan sama kamu tapi juga jalan sama yang lain ya, untuk beberapa. Jalan sama kamu, jalan sama yang lain, tapi untuk kamu saya rasa ini tuh cenderungnya sangat amat main-main saja gitu ya. Ini orang main-main saja sama kamu, ini orang hanya bercandaan saja dengan kamu gitu. Dan Mari rasa memang belakangan hari ini sebenarnya hubungan kamu dengan dia sudah memasuki fase berpisah. Setidaknya kayaknya kamu di situ tuh juga mungkin ya dalam hubungan ini tidak yang punya minat yang panjang ya dengan si seseorang ini gitu. Karena mungkin kamu juga kayak ngelihat tidak cocok, kalian berdua tidak cocok, atau juga memang ternyata saat sekarang beberapa di antara Sagittarius lagi ndak butuh hubungan yang serius-serius gitu ya. Kamu hanya butuh hubungan untuk ngerame-ramein hidupnya kamu aja sebentar gitu ya. Dan terutama dengan seseorang ini makin kesini makin kamu sadari kalau kecocokan kalian berdua memang itu tuh bukannya nggak ada tapi sangat amat kecil sekali gitu. Dan kamu kayaknya udah merasa bosen gitu ya. Kamu udah merasa bosen main-main dengan dia, menghabiskan waktu kamu sama dia gitu ya. Dan saat ini tuh kamu kayak lebih memilih untuk udah dah, nanti kalau aku terlalu lama-lama main-main, aku bisa membuat ada seseorang yang sakit di sini. Seseorang itu siapa? Bisa adalah dirimu, bisa adalah dia gitu ya, atau orang-orang yang terlibat dalam hubungan kalian. Kalau misalnya kamu tahu bahwa dia memang sudah punya pacar, ada suaminya, ada istrinya, include orang itu gitu ya. Jadi kamu kayak nggak mau nyakitin dirimu, kamu nggak mau nyakitin dia, kamu nggak mau nyakitin pasangannya gitu. Pokoknya kamu tahu kalau hubungan kalian ini tuh kamu terus-terusin jalanin gitu ya, ada yang menjadi korban di sini dan kamu tidak berniat menjadi pelaku untuk menyebabkan seseorang menderita gitu. Kamu nggak mau gitu ya. Nah, di sana. Nah, pada akhirnya kamu itu tuh kayak yang ngebatasin dirinya kamu dari si seseorang ini. Gitu loh, kamu ngebatasin beberapa, bukan hanya kamu ngebatasin tapi kamu kayaknya udah memutuskan aku nggak mau dah lagi sama dia. Jadi kamu nggak mau ngobrol sama dia, kamu emoh berjumpa sama dia, kamu pokoknya kayak menghindari terjadinya interaksinya kamu sama si seseorang ini gitu ya. Dan memang mungkin keputusannya kamu seperti ini tuh pun karena di-trigger ya sama si pasangannya kamu gitu. Entah pun, soalnya di sini tuh mari lihat sama-sama melepaskan, sama-sama meninggalkan gitu ya. Atau kalau tadinya kamu mau serius sama seseorang ini, tapi seseorang ini dia ini tuh pun hanya mau sebentar saja dengan kamu gitu. Jadi kamu intinya bersama dengan seseorang yang sebenarnya tidak mau bersama dengan kamu gitu ya. Kamu sedang bersama dengan seseorang yang sebenarnya tidak mau bersama dengan kamu gitu ya. Nah, kamu bersama dengan dia itu pun masih bisa dikatakan bahwa sebenarnya kamu pun nggak ingin bersama. Macam mana itu? Bisa paham nggak? Jadi gini, kamu tuh nggak cinta sama dia, kamu tuh nggak sayang sama dia gitu ya. Kamu hanya melihat dia tuh biasa-biasa aja, tapi kamu bisa membiarkan
adanya jalinan yang lumayan intim di antara kalian berdua. Jadi kamu di situ tuh nggak punya feeling, nggak punya niat-niat gimana-gimana ke dia, tapi kalian bisa menyatakan bahwa kalian itu tuh pacarnya dia, kalian itu tuh kekasihnya dia. Nah, kayak gitu. Tapi kamu tahu bukan ini orangnya yang mau kamu ajak serius. Gitu ya. Kalau ini sudah terlanjur jadi suami istri, makin kesini tahu kamu, makin paham kamu. Aduh, salah aku nih ngambil keputusan dulu kok lo maunya aku nikah sama dia. Gitu ya. Kok maunya aku nikah sama dia. Jadi dalam pernikahan ini kamu menyesal, mari lihat. Kamu sangat-sangat menyesal di sini. Gitu ya. Jadi kayak hubungan ini tuh kayak hubungan yang tak ada artinya ya, baik itu bagi kamu ataupun itu bagi si pasanganmu ini. Gitu. Dan memang kamu tuh lagi bersama dengan orang yang nakal ini, Sagittarius. Itu ya, ini orang nakal ini. Ini tuh orang yang kayak gimana bilangnya ya? Ini tuh kayak mau mengambil keuntungan aja ini dari kamu ya, Sagittarius. Tapi ingat ya, ini bacaan bisa bolak-balik. Yang mari baca pasangannya Sagittarius sangat bisa. Ternyata itu adalah energi Sagittarius dalam kehidupan nyata ya. Silahkan dicocok-cocokin aja kalau memang bisa cocok. Kalau nggak bisa, ya jangan dipaksain untuk dicocok-cocokin ya. Berarti ini bukan beresonansi sesuai dengan energinya kamu bacaannya. Udah gitu aja ya. Nah jadi orang ini tuh, kalau mari bilang sih ada jahat-jahatnya juga ini. Maksudnya ada licik-liciknya. Licik dalam artian kayaknya entah mau ngambil duitmu aja gitu ya. Mau pansos dengan kamu gitu-gitu, mau cari jaminan sosial ya. Kamu dianggap BPJS sama dia, kamu diharapkan jadi ATM berjalan bagi dia, kamu hanya sebagai pemuas seksualnya dia gitu. Ini orang tidak baik gitu ya. Ini perselingkuh, ini orang mencari keuntungan. Kalau kamu mari rasa kamu tidak mencari keuntungan sebenarnya dalam hubungan ini. Gitu ya. Maksudnya keuntungan yang akhirnya merugikan orang. Kalau keuntungan misalnya biar kamu nggak suntuk, biar kamu nggak sepi, biar kamu punya partner hidup gitu ya. Namanya partner hidup itu kan berarti dua orang yang sama-sama membangun hidup. Hidup yang lebih baik kan gitu ya. Paling kamu di situ. Kamu tidak melihat bahwa orang ini adalah objeknya kamu untuk kamu dapetin benefit bagi egonya kamu aja gitu. Tapi kalau orang ini egois ini, Sagittarius. Biarkan dulu mari membacakan kartu ini dengan sesuai tebarannya dulu ya. Nah, nanti baru sendiri-sendiri kalian di sana ngecocokin yang mana posisi kalian, yang mana yang enggak posisinya kalian, atau yang kayak tentukan sendiri apakah ini relate dengan dirimu atau enggak ya. Jadi mari baca dulu kartunya apa adanya. Kayak gitu. Jadi kayak Sagittarius, kamu tuh nggak mau ngambil apa-apa dari dia ya, keuntungan untuk narsistiknya kamu gitu ya. Kamu enggak gitu. Tapi kalau orang ini tuh udah jaminan dapat lah tuh dia kartu sertifikasi gitu ya, cap sertifikasi bahwa ini orang memang nakal, iseng gitu ya, tukang rampok ini ya Sagittarius. Kalau mari lihat ya, tukang rampok ini gitu. Memperalat kebaikan hati orang lain, mempergunakan dengan salah statusnya dia sebagai suami, istri, minimal pacar atau calon pacar gitu ya. Atau ini
Misalnya kalau kamu hanya melihat dia hanya sebagai teman, ini tuh bukan orang yang patut untuk ditemani. Ini justru orang yang jangan ditemani gitu loh, dijauhi ini orang. Gitu ya. Soalnya ini tegaan ini. Ini tegaan, bikin orang kocar-kacir, mau banget. Ya, bikin orang kayak merasa tertipu, dibodoh-bodohi, senang banget. Itu justru kayak seperti satu kebanggaan bagi dia, Sagittarius, gitu loh. Bisa mengambil keuntungan dari orang lain dalam cara-cara yang licik. Oh, seneng dia, Sagittarius, gitu loh. Makin bisa bikin orang merasa hancur, dirugikan. Seneng banget. Senang banget. Seperti itu. Ya. Bisa bikin orang patah hati, minimal gitu ya, kalau dia tidak melihat kamu sebagai objek seksual, atau misalnya dalam hubungan kalian kamu tidak pernah merasakan dirugikan secara uang, gitu ya. Tapi kayak punya trofi ya. Mengumpulkan trofi bisa mematahkan hati banyak pria atau hati banyak wanita. Kayak satu kebanggaan besar lah bagi dia ya. Bisa berpredikat sebagai playboy kah, playgirl kah. Wah, seneng dia gitu ya. Ini memang self-centrisnya masih besar, ini egoisnya masih besar gitu ya. Gitu. Dan saya rasa sepanjang hubungan kalian ini orang banyak bohongnya ya. Ini orang banyak bohongnya, banyak tipu-tipunya dari kamu ini. Kebenaran-kebenaran tuh udah menjadi hal yang biasa untuk disembunyikan, dan kemudian kebohongan-kebohongan terbiasa untuk ditampilkan gitu ya dianya. Jadi memang orang ini tuh tidak baik bagi kamu. Kalau kamu memang, karena kan kebetulan di sini mari lihat kamu mau pisah ya dari dia, kamu mau memisahkan dirimu, kehidupanmu dari dia, mari rasa itu sudah satu keputusan yang baik gitu. Jadi kamu nggak usah tunggu-tunggu orang ini akan seperti apa dalam hubungan kalian ya. Kamu lepaskan aja dirinya kamu, nanti seiring waktu kamu akan lihat ya. Kamu akan lihat kebenaran tentang si seseorang ini. Karena ada beberapa, kalau mari tangkap, memang sedikit ya, lebih banyak tuh yang berani memutuskan diri dari si seseorang ini. Tapi mana tahu masih ada di sana sedikit keraguan-raguan. Maka mari sampaikan bahwa keputusan untuk melepaskan kehidupannya kamu dari kehidupannya dia, udahlah dipegang kuat aja gitu. Dipegang kuat aja. Karena kamu jangan membiarkan tipu-tipunya dia akan menipu kamu lebih lama lagi, lebih lanjut lagi. Gitu. Ini orang tidak relevan untuk kamu, tidak pantas untuk kamu, gitu ya. Ini hubungan memang tidak baik untuk kamu perjuangkan. Nah, seperti itu. Kamu jangan memaksakan diri dengan si seseorang yang seperti ini. Harusnya kamu sudah paham ya bagaimana dia, karena sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, kan begitu ya ujar-ujarnya orang tua-tua kita dulu. Nah, nanti kamu akan lihat, atau kamu sebenarnya sudah melihat dalam hubungan kalian ini gitu ya. Jadi asalkan kamu jeli, asalkan kamu mau jujur melihat si seseorang ini, kamu ngerti lah, pasti kamu tahu gitu ya. Keputusan untuk melepaskan itu tuh udah jangan lagi ditunda-tunda. Apalagi janganlah sempat kamunya itu tuh meletakkan keputusan tentang masa depannya kamu di tangannya dia ya. Nanti kamu bakalan diputuskan untuk hanya menjadi sumber dari kesenangannya dia saja, dan keputusan-keputusannya dia tidak mempertimbangkan dirimu, tetapi hanya mempertimbangkan kenyamanannya dia, enak-enaknya untuk dia, cocok-cocoknya untuk dia, untung-untungnya untuk dia, gitu ya. Jadi beranilah kamu untuk memang melepaskan dirinya kamu gitu ya. Soalnya ya kartu ini tuh, kartu pasanganmu ini tuh, ini udah jelas-jelas nunjukin ya, ada 7 of Swords, ada 5 of Pentacles,
ada energi dari Two of Pentacles, ada energi dari Ace of Swords gitu. Dan lagian seseorang ini tuh dia hanya datang ambil untung, nanti dia pergi, datang lagi ambil untung gitu ya, nanti udah keuntungan dia dapat, dia nanti pergi lagi, nanti paling-paling dia kayak gitu. Atau ya nanti dia minimal akan tebar-tebar pesona di belakang punggungnya kamu, menjadikan kamu orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya, hanya sebagai kayak tadi trofi bahwa dia sempat punya pacar 100 orang, dia bisa mematahkan hati 100 orang, gitu-gitu tuh ya di sana. Jadi ini bukanlah satu hubungan yang akan ditindaklanjuti serius oleh si pasangannya kamu gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries masuk Aquarius, hadir energi dari Gemini masuk energi dari Libra, masuk energi dari Taurus, ada energi dari Capricorn di sana. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.